Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, pernahkah kalian merasa terbangun di tengah malam tanpa alasan yang jelas? Apakah pernah terlintas di pikiran kalian bahwa mungkin ada makna yang lebih dalam di balik kebangkitan tersebut? Hari ini, mari kita telusuri bersama rahasia di balik seringnya terbangun setiap jam 3 pagi menurut ajaran Islam. Temukanlah bagaimana waktu-waktu tertentu di malam hari memegang pesan-pesan spiritual yang penting bagi kita sebagai umat muslim. Mari kita mulai perjalanan ini dengan membahas tentang rahasia sering terbangun setiap jam 3 pagi menurut Islam. Yang pertama, bangun di antara jam 3 sampai 5 pagi adalah tanda untuk melaksanakan sholat tahajud sebagai ibadah tambahan yang dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Isra ayat 79, dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Hal ini menegaskan keutamaan sholat tahajud sebagai bentuk ibadah yang memperoleh pujian dari Allah Ta'ala. Dalam ibadah tahajud, umat muslim berusaha memperkuat hubungan spiritual dengan Sang Pencipta, menunjukkan ketundukan dan kepatuhan kepadanya, serta memohon rahmat dan ampunannya. Dengan melaksanakan sholat tahajud, umat Islam memperoleh berkah dan kebaikan yang besar dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua, kesulitan tidur di jam 9 sampai 12 malam memang merupakan pertanda yang sering terkait dengan stres dan kekhawatiran yang dirasakan seseorang. Dalam mengatasi kondisi tersebut, melaksanakan sholat hajat menjadi salah satu solusi yang sangat amat dianjurkan. Sholat hajat merupakan ibadah sunnah yang dilakukan untuk memohon pertolongan dan bantuan Allah dalam menghadapi masalah ataupun kesulitan yang dihadapi. Dengan melaksanakan sholat hajat, seseorang menunjukkan bahwa ia bergantung dan percaya kepada Allah sebagai yang mengatur segala urusan. Selain itu, mengaji Al-Quran juga merupakan cara yang efektif untuk meredakan kegelisahan dan meningkatkan kualitas tidur. Ayat-ayat suci Al-Quran mengandung kebijaksanaan dan ketenangan yang mampu mengurangi kegelisahan, serta membantu seseorang untuk meraih tidur yang lebih nyenyak dan berkualitas. Dengan demikian, kombinasi antara melaksanakan sholat hajat dan membaca Al-Quran dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi stres dan kekhawatiran yang dirasakan. Yang ketiga, ketika seseorang bangun di jam 11 malam hingga jam 1 tengah malam, hal ini sering menandakan adanya kekecewaan emosional yang dirasakan. Kondisi ini bisa muncul karena beberapa faktor, seperti tekanan pekerjaan, masalah interpersonal, atau ketidakpastian dalam kehidupan. Di saat-saat seperti ini, sangat penting untuk tetap tenang dan menenangkan diri agar tidak terjebak dalam lingkaran kecemasan dan kegelisahan yang lebih dalam. Salah satu cara untuk menjaga keseimbangan emosional adalah melalui meditasi, zikir, dan doa. Dengan bermeditasi sambil berzikir, seseorang dapat menenangkan pikiran dan meredakan ketegangan dalam tubuh, sedangkan doa dapat menjadi sarana untuk mengungkapkan perasaan dan meminta bantuan serta perlindungan dari Allah Ta'ala. Dengan demikian, dengan mengamalkan meditasi dan doa, seseorang dapat memperoleh keseimbangan emosional yang baik di tengah-tengah situasi yang menantang. Yang keempat, ketika seseorang bangun di antara jam 1 sampai jam 3 pagi, hal ini sering menandakan adanya kemarahan yang terpendam atau terasa intens, karena pada jam-jam tersebut, titik energi terhubung dengan hati. Kemarahan yang tidak diatasi dengan baik dapat berdampak negatif pada kesehatan jiwa seseorang. Untuk mengatasi kemarahan, ada beberapa tindakan yang bisa diambil, seperti minum air dingin untuk menenangkan sistem saraf dan mengurangi panas dalam tubuh, serta melakukan sholat tahajud untuk menenangkan pikiran dan mengurangi ketegangan. Di samping itu, penting bagi individu untuk mengelola emosi dengan tepat, baik melalui ekspresi yang sehat maupun melalui pengungkapan verbal atau tertulis, agar tidak menumpuk dan memiliki
dampak negatif pada kesejahteraan mental. Dengan demikian, dengan mengelola kemarahan secara efektif dan menyalurkan emosi dengan baik, seseorang dapat menjaga kesehatan jiwa dan keseimbangan emosionalnya di tengah-tengah perasaan yang kuat dan intens. Yang kelima, ketika seseorang bangun di jam 3 sampai 5 pagi, hal ini dianggap sebagai pertanda bahwa Allah sedang berkomunikasi dengan manusia. Waktu itu, menurut kepercayaan Islam terkait dengan kesedihan dan pertimbangan Allah terhadap hambanya, oleh karena itu, momen ini dianggap sebagai kesempatan yang berharga untuk mendekatkan diri kepadanya melalui doa dan zikir. Dengan memanfaatkan waktu dengan produktif untuk beribadah dan merenungkan kebesaran serta kasih sayang Allah Ta'ala, seseorang dapat meningkatkan kedekatan spiritualnya dan menerima berkah serta rahmat darinya. Karena itu, adalah penting bagi kita untuk mengambil peluang yang diberikan Allah kepada kita, untuk mendekatkan diri kepadanya dan mengalami keberkahan dalam kehidupan kita. Yang keenam, sepertiga malam adalah waktu yang dianggap sangat istimewa, karena pada saat itu rahmat Allah turun dengan sangat baik. Kesempatan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah pada waktu ini sangat dianjurkan, karena pada saat inilah pintu-pintu surga terbuka lebar dan doa-doa dikabulkan dengan lebih mudah. Dengan menjaga ibadah dan zikir pada saat ini, seorang dapat membawa berkah dan keberkahan dalam hidupnya. Oleh karena itu, penting bagi umat muslim untuk memanfaatkan sepertiga malam ini sebagai waktu yang sangat berharga untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, beribadah, berdoa, dan bertafakkur atas segala nikmatnya. Dengan demikian, dapat merasakan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan kita dan memperoleh berkah serta keberkahan yang melimpah darinya. Yang ketujuh, bangun di jam 5 hingga 7 pagi seringkali menjadi tanda adanya emosi yang tertahan dalam diri seseorang. Dalam situasi ini, mengendurkan otot atau pergi ke kamar mandi bisa menjadi cara efektif untuk mengatasi masalah kesehatan yang terkait dengan penumpukan emosi. Kegiatan tersebut membantu mengurangi tegangan fisik dan memberi kesempatan bagi individu untuk merenungi serta mengatasi emosi yang mungkin tertahan. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak dianjurkan untuk tidur kembali setelah sholat subuh, karena dapat mengganggu kesehatan fisik dan juga rezeki seseorang. Yang kedelapan, tidur setelah sholat subuh adalah perbuatan yang makruh menurut penjelasan para ulama dalam ajaran Islam. Waktu setelah subuh merupakan waktu yang amat baik untuk meraih kebaikan dan rezeki, karena pada saat itu terbuka peluang besar untuk mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu, menjaga diri agar tetap aktif setelah sholat subuh adalah tindakan yang sangat dianjurkan. Dengan tetap beraktivitas setelah sholat subuh, seorang dapat memanfaatkan momentum yang baik tersebut untuk melakukan amal soleh, berusaha meraih kesuksesan dengan keberkahan dalam segala aspek kehidupan. Yang kesembilan, larangan tidur di waktu pagi merupakan ajaran yang dipegang oleh beberapa ulama dalam tradisi Islam, karena waktu tersebut adalah waktu memanen ghanimah. Contoh, dalam hadis Ibnu Abi Saibah, Zubair melarang anak-anaknya untuk tidur di waktu pagi, menegaskan pentingnya memanfaatkan waktu pagi untuk beraktivitas bagi dalam Islam. Larangan ini mencerminkan pemahaman tentang kepentingan waktu pagi dalam Islam, yang dianggap sebagai waktu yang sangat berharga untuk memulai aktivitas dan melaksanakan tanggung jawab agama dan dunia. Dengan pemahaman tentang larangan ini, umat muslim diingatkan akan pentingnya menggunakan waktu dengan efektif dan produktif, serta menjaga keseimbangan antara istirahat dan produktivitas dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebagai kesimpulan, bangun di waktu malam untuk berdoa dan berzikir memiliki keutamaan yang besar dalam ajaran Islam. Doa yang dibaca pada saat bangun malam memiliki keistimewaan yang diakui dan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Rasulullah menganjurkan umatnya
untuk melaksanakan sholat dan berdoa di waktu malam sebagai salah satu amalan yang sangat dianjurkan. Dengan memperbanyak ibadah dan berdoa pada waktu malam, seorang dapat memperkuat hubungan spiritualnya dengan Allah Ta'ala, meraih keberkahan, dan mendapatkan ampunan serta rahmatnya. Oleh karena itu, menjadikan waktu malam sebagai momen untuk beribadah dan berdoa merupakan praktik yang sangat dianjurkan dalam Islam, serta merupakan langkah menuju kesempurnaan spiritual dan kesejahteraan jiwa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin.